Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan. Sesuai arahan Bapak Presiden, hari ini kita berkumpul dalam rapat koordinasi strategis untuk membahas isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan fondasi ketahanan nasional kita. Penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Angka backlog perumahan kita yang masih di atas 12 juta ini bukanlah sekadar statistik. Ini adalah cerminan kesejahteraan dan potensi kerawanan sosial. Rumah yang layak bukan kemewahan, melainkan pilar utama akhirnya ketahanan nasional. Saya ingin forum ini menjadi forum produktif, maka mari kita bedah akar masalah dan lahirkan solusi kolaboratif. Untuk memulai, mari kita dengarkan perspektif perencanaan makro dari Bappenas. Untuk Bappenas, saya persilahkan. Terima kasih ya Ibu Dirjen Perumahan. Terima kasih. Saya izin melanjutkan paparan dari Ibu. Di sini saya akan sedikit menanggapi program Kementerian PKP dari sisi perencanaan pembangunan ya. Di mana dalam perspektif perencanaan nasional, program perumahan ini sudah menjadi prioritas dalam RPJMN. Di mana di dalam RPJMN ini untuk tahun 2025 sampai 2029 ya, kami sepakat untuk komitmen menyediakan hunian layak, terjangkau, dan Ibu Rina, masih ada di tempat? Cita rumah ini sebenarnya ini masuk dalam Astra Cita ya, Astra Cita Presiden kita di 3 poin sebenarnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, di poin nomor 3, 6, dan juga 8. Di mana di poin 3 itu adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Di mana untuk poin ke-6 ini diharapkan Kementerian PKP ini dapat turut serta dalam membangun dari desa. Nah, ini beberapa ide dari pemerintah cita ke-8 yang jadi tanggung jawab kami, kita semua, termasuk saya, untuk memperkenalkan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk di poin 8 sendiri ini mungkin lebih ke penyediaan prasarana sarana umum ya, PSU, prasarana sarana fasilitas umum. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan pelaksanaan komitmen Astra Cita ini, yang perlu diperhatikan adalah tantangannya, di mana tantangannya itu bukan hanya untuk membangun, tapi kita dapat menentukan di mana sih lokasi yang tepat untuk penerima manfaat dari program 3 juta rumah ini ya. Oleh karena itu, sangat amat penting untuk memiliki yang namanya satu data nasional. Jadi ada bank data nasional yang valid, yang jadi dasar dari kita untuk mengambil keputusannya nanti untuk penerima manfaat dari 3 juta rumah ini. Nah, kemudian alangkah baiknya kami data itu integrasi dengan data pendudukan dari Kemdagri, DKS, juga Dinas. Kemudian yang kalau penting juga dari APBN-nya, agar nanti data akurat dan subsidi kita itu nggak salah sasaran. Itu sih Ibu, kalau dari Bappenas sendiri yang jadi pokok-pokok perhatian di poin-poin tersebut yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih banyak Ibu Rina udah menjelaskan dari Bappenas. Tadi walaupun tersendat-sendat, tadi yang saya dengar dengan jelas dan teman-teman dengar jelas itu ada satu data ya. Oke, itu akan saya catat karena itu adalah hal yang krusial. Tapi untuk semua rencana tentu kita butuh anggaran nih. Saya mau dengar dari sisi Kementerian Keuangan, mungkin bisa dijelaskan perwakilan Kementerian Keuangan ada di tempat. Ya, baik, terima kasih Ibu Dirjen. Saya sepenuhnya mendukung arahan yang Ibu sampaikan. Pemerintah memang sangat berkomitmen dalam mendukung pembiayaan perumahan rakyat. Skema FLPP dan subsidi bantuan uang muka terus kami salurkan secara konsisten. Nah, namun izinkan saya menekankan satu hal penting. Kita harus realistis. APBN kita saat ini menghadapi tekanan yang cukup berat. Ruang fiskal sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Karena itu, kami di Kementerian Keuangan mendorong agar kita mulai beralih ke pendekatan yang lebih inovatif. Skema KPBU dan blended finance bukan lagi sekedar alternatif. Ini harus menjadi strategi utama. Kami berharap dukungan lintas sektor, terutama dari Kementerian Teknis dan pemerintah daerah, agar kita bisa bersama-sama menarik peran swasta yang lebih besar. Dan begitu,
pembiayaan perumahan bisa lebih berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Cukup ya. Ya, Saya sudah mendengar dari Kementerian Keuangan. Untuk selanjutnya saya juga membutuhkan perwakilan dari Kementerian ATR BPN mungkin untuk menjelaskan bagaimana terkait lahan ya, di mana kita tuh butuh lahan juga kan ya. Boleh dijelaskan dari ATR BPN? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Untuk isu lahan sendiri itu memang menjadi hulu dari semua masalah. Harga tanah di perkotaan terus meroket dan tidak terkejar oleh daya beli masyarakat. Solusi yang sedang kami akselerasi adalah optimalisasi bank tanah untuk menyediakan lahan matang yang terjangkau, khusus untuk perumahan MBR. Selain itu, kami bersama Pemda terus mendorong revisi rencana di tata ruang untuk mempercepat penetapan zona perumahan. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih Bapak Taufik. Tadi disinggung tentang RTR ya. Kalau mengenai RTR ini, jadi kita bolanya ini sekarang ke Pemda ya kalau mengenai RTR. Saya butuh pendapat juga nih dari Pemda, bagaimana pandangan dari perwakilan daerah, pemerintah daerah ini. Apa tantangan di lapangannya kira-kira kalau misalnya emang tadi menyenggol tentang RDTR ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya dari Pemda. Kalau dari kami ini yang di lapangan ya setelah kami berhadapan langsung dengan masyarakat dan developer, eh, ada dua hal sih yang saya temukan yaitu di proses pengajuan persetujuan PBG. eh, Memang pengajuannya sudah online, cuman terkendala di sistem yang nggak sinkron, tidak tersinkronisasi gitu. Jadi agak sulit keluar PBG ini. Terus satu lagi, mungkin ini eh, saya mau minta dukungan ya dari pusat. Eh, kita tuh berpikirnya nanti rumah itu sudah jadi, sudah bagus rumahnya. Jangan sampai nanti rumahnya jadi tapi aksesnya tidak bagus atau air dan listriknya tidak masuk atau belum ada gitu. Nanti kan jadi takutnya berpengaruh ke bangunan ya Bu ya, terus nanti menciptakan masalah baru. Seperti itu Bu kalau dari Pemda. Terima kasih. Terima kasih dari Pemda. Pasti saran-sarannya kita di sini kan memang butuh untuk ini ya, untuk membicarakan tentang permasalahan-permasalahan ini. Boleh untuk selanjutnya dari perwakilan Asosiasi Pengembang, Baik silakan. Ibu, ya terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami dari pengembang sebenarnya amat sangat berkomitmen penuh untuk mendukung semua program-program pemerintah Bu. Namun kami juga butuh kepastian nih, kepastian atas regulasi yang tidak berubah-ubah di tengah jalan. Kami juga ingin mengusulkan Bu terkait regulasi adanya kebijakan khusus mengenai untuk mengendalikan harga material pokok serta bahan bangunan yang lainnya Bu. Karena akhir-akhir ini yang memberatkan di para kalangan pengembang karena harga material, bahan bangunan semuanya itu pada naik secara signifikan. Itu yang memberatkan di kami, Bu. Harapannya dengan adanya kebijakan regulasi yang mensupport kami juga nantinya kami bisa memberikan rumah subsidi yang tetap realistis dan juga berkualitas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak. Jadi tadi sempat disinggung juga tentang realistis ya. Nanti setelah rumah jadi itu tantangan berikutnya, kira-kira masyarakat tuh mampu nggak belinya kayak gitu ya. Nah, kalau buat sektor perbankan nih, kan masalah untuk realistis untuk membeli rumah subsidinya itu mungkin bisa dijelaskan dari perwakilan sektor perbankan. Apa sudah bergabung di sini? Ya, terima kasih Bu Dirjen. Sebelumnya Oke, saya izin untuk rekan-rekan perbankan yang lain mungkin tidak bisa hadir pada rapat koordinasi hari ini. Mungkin saya dari pihak Bank Mandiri mungkin jadi perwakilan untuk rapat hari ini ya, Bu ya. Jadi kami dari sisi perbankan siap sebenarnya untuk menyalurkan KPR. Nah, penyaluran KPR sendiri untuk sekedar info aja ya, terkhusus untuk KPR subsidi itu memang kita selalu menyalurkan itu oversupply atau selalu melampaui target. Kenapa? Karena memang supply untuk perumahan sendiri memang banyak. Dari masyarakat juga banyak permintaan, apalagi untuk yang KPR. Nah, memang ada beberapa kendala yang menjadi, yang boleh saya katakan penghambat lah ya. Nah, kendalanya itu memang permintaan dari teman-teman atau saudara kita dari sektor informal. Nah, seperti kita ketahui memang regulasi sekarang itu memang untuk kalau kami dari perbankannya menyebutnya non fixed income ya. Jadi penghasilan yang tidak tidak tetap ataupun tidak tercatat secara baik. Nah, itu kayak seperti pedagang kecil, pengemudi ojol atau pedagang-pedagang lainnya yang pendapatannya itu tidak tercatat secara rapi. Nah, mereka ini sebenarnya sulit untuk lolos kredit scoring perbankan. Jadi memang supply-nya itu memang paling banyak dari sektor informal. Nah, ini mungkin jadi masukan juga ataupun saya bisa memberikan masukan kepada Bu Dirjen selaku Kementerian perwakilan dari Kementerian PKP, memang perlu ada regulasi ataupun skema penjaminan kredit terkhusus dari pemerintah ya yang lebih kuat. Nah, agar si
saudara kita yang berpenghasilan tidak tetap tadi bisa memperoleh rumah subsidi begitu. Nah, satu lagi saran dari kami, memang perlu adanya program literasi keuangan supaya masyarakat kita bisa tahu nih, memang ada KPR FLPP yang bisa dijangkau untuk masyarakat menengah ke bawah, terutama untuk KPR dari sektor perbankan. Nah, mungkin itu aja Bu dari saya Bu Dirjen. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi sarannya udah kami catat. Semoga kedepannya bisa direalisasikan ya. Karena di sini saya lihat ternyata emang banyak isu sosial dan juga kualitas. Saya di sini kebetulan memang tidak bekerja sendiri. Saya melihat berbagai pendapat dari bidang sektor lainnya, dari kolaboratif. Nah, makanya sekarang saya ingin dengar dari ranah yang sering dikaji nih, yang tentang isu sosial oleh pakar. Dari pakar sendiri di sini kita sudah mengundang dari akademisi. Mungkin di sini ada dari bagian akademisi yang menjadi perwakilan. Iya, apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Oke, sudah boleh Oke, diutarakan pendapatnya. yang sebelumnya saya perwakilan dari akademisi, jadi kita itu jangan sampai terjebak hanya untuk mengejar jumlah target unitnya, namun semua itu mengorbankan kualitas hidup. Pembangunan harus tetap berorientasi pada pembentukan komunitas. Hunian vertikal seperti rumah susun adalah solusi yang tak terhindarkan untuk perkotaan, tapi harus dirancang dan diintegrasikan dengan transportasi publik, fasilitas sosial, dan ruang terbuka hijau. Karena jangan sampai kita membangun penjara vertikal di masa depan. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak dari akademisi nih. Jadi untuk membangun komunitas ya, bukan hanya bangunan. Itu pesan yang sangat mendalam dan suara komunitas ini emang kita perlu dengar langsung. Untuk mendengar langsung suara dari komunitas, saya persilahkan perwakilan dari LSM. Di lapangan saat ini ya Bu. Jadi hingga saat ini kami masih banyak menerima aduan dari masyarakat terkait kualitas rumah subsidi yang masih jauh dari standar kelayakan. Bayangkan aja dalam 1 tahun ini dalam 1 tahun ini atapnya sudah bocor, dindingnya retak, dan ada beberapa instalasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi untuk masyarakat kecil yang telah berjuang demi memiliki rumah. Maka oleh karena itu kami tekankan bahwa pentingnya pengawasan kualitas di lapangan agar perlu benar-benar diperketat. Jangan sampai yang mana program ini kita rancang untuk membangun kesejahteraan masyarakat malah menjadi beban baru. Dan yang terlebih penting lagi, diperlukan pastinya program ini tepat sasaran, benar-benar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan sampai program ini malah jatuh ke tangan yang hanya mengejar keuntungan semata. Seperti itu sih Bu, kalau dari sisi LSM. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Bu Ratih ya. Pengawasan kualitas, ya poin yang sangat valid dan menjadi catatan keras untuk kami. Terakhir dari sisi eksekutor pembangunan, bagaimana persiapannya dari BUMN Karya nih? Sudah hadir? Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Jadi tentu dari kami BUMN Karya siap mendukung penuh program-program tersebut ya. Dengan teknologi-teknologi konstruksi modern kami seperti precast, kami sudah terbukti bisa membangun lebih cepat, lebih murah, dan dengan kualitas yang berstandar baik. Tentu oleh karena itu kami siap menjadi perpanjangan lengan pemerintahan dalam mengeksekusi proyek-proyek pemerintah perumahan skala besar, baik hunian tapak maupun hunian vertikal. Jadi menurut saya kami siap, sangat-sangat siap. Baik, mungkin segitu saja dari saya, Bu. Ya, terima kasih ya. Ntar kami tagih komitmennya. Saya menangkap beberapa benang merah yang harus segera kita tindak lanjuti. Pertama, ada percepatan pembentukan satu data yang tadi sudah disampaikan. Lalu kedua, ada pembentukan tim khusus untuk akselerasi skema pembiayaan non-APBN. Ketiga, ada sinkronisasi kebijakan antara Bank Tanah dan RDTR. Dan keempat, pembentukan tim pengawas kualitas bangunan independen. Ini semua akan kami catat, akan kami godok lagi di dalam untuk supaya program ini akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut yang konkret, kita sepakat membentuk gugus tugas percepatan penyediaan perumahan rakyat yang melibatkan seluruh unsur yang hadir hari ini. Notulis ini resmi dan draft nanti saya sampaikan ke meja Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir, paling lambat 3 kali 24 jam. Maka dari itu, dengan adanya rapat ini, mari kita ubah wacana menjadi aksi nyata. Bahwa ingat, setiap rumah yang kita bangun adalah satu bata untuk memperkokoh ketahanan nasional kita. Mungkin bisa untuk sebagai bahan untuk kita renungi ya. Akhir kata saya tutup rapat ini. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.